Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa lagi dengan Pak Fajrin Maulana dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 semester 1. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Indahnya Saling Menghargai. Apa anak-anak? Indahnya saling menghargai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat: 1. Memahami makna saling menghargai. Yang kedua, menyebutkan contoh penerapan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terbiasa menghargai orang lain. Nah, anak-anak, agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan penuh 100%, maka diharapkan anak-anak menyimak materi pembelajaran ini dari awal sampai selesai. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, Pak Fajrin seperti biasa mengajukan beberapa pertanyaan untuk merangsang keingintahuan anak-anak terhadap materi ini dan untuk meng-cross-check sejauh mana pengetahuan anak-anak terkait dengan materi yang akan kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menghargai? Jadi anak-anak, istilah saling menghargai mungkin sudah familiar di telinga kita. Namun, adakah di antara anak-anak sekalian yang tahu apa yang dimaksud dengan menghargai? Pertanyaan kedua, mengapa kita harus menghargai orang lain? Apa alasan kita mengapa kita harus menghargai orang lain? Yang ketiga, apa manfaat yang kita dapatkan dari menghargai orang lain? Yang keempat, bagaimana penerapan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, apa akibat yang kita dapat bila tidak menghargai orang lain? Nah, anak-anak, marilah kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Nah, untuk yang pertama, slide pertama, bab pertama ini kita akan membahas materi arti saling menghargai. Menghargai memiliki arti memberi, menentukan, menilai, bermanfaat, dan menghormati. Sikap saling menghargai adalah sikap toleransi antar sesama umat manusia. Sikap saling menghargai adalah sikap toleransi antar sesama umat manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap keberadaan orang lain sebagai bagian dari lingkungan, sama seperti dirinya, tidak saling bermusuhan atau merugikan antar sesama manusia. Selanjutnya, mengapa kita harus saling menghargai? Nah, alasan kita harus saling menghargai adalah sebagai berikut. Menghargai dapat memberi banyak keuntungan bagi kita, yaitu kita dapat mengenal orang lain lebih dalam dan orang lain pun dapat menghargai kita dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman di antara umat manusia. Jadi mengapa kita harus saling menghargai? Sederhananya, apabila kita mau menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita, sehingga akan terjadi yang namanya saling memahami dan akan terhindar dari kesalahpahaman di antara sesama manusia. Selanjutnya adalah manfaat saling menghargai. Jadi apa saja keuntungan yang kita dapatkan apabila kita menerapkan perilaku saling menghargai? Yang pertama, mempererat persatuan.
Jadi kalau orang saling menghargai otomatis akan mempererat persatuan. Yang kedua, memberikan rasa aman dan tentram. Yang ketiga, saling membantu menyelesaikan masalah. Yang keempat, memperluas pergaulan. Jadi apabila kita saling menghargai, maka akan terwujud yang namanya persatuan. Karena apa? Karena dengan saling menghargai akan timbul rasa cinta antar satu dan yang lain. Yang kedua, memberikan rasa aman dan tentram. Jadi apabila kita menghargai orang lain dan orang lain menghargai kita, otomatis kita dan orang lain akan saling menjaga satu sama lain sehingga tercipta rasa aman dan tentram. Yang ketiga, saling membantu menyelesaikan masalah. Apabila kita terbiasa saling menghargai, maka kita dan orang lain akan saling memahami sehingga apabila ada masalah di antara kita, maka kita bisa saling membantu menyelesaikan masalah. Yang keempat, memperluas pergaulan. Orang yang menghargai biasanya juga dihargai orang lain dan akan tercipta yang namanya sifat saling memahami dan saling mengenal sehingga apa? Sehingga pergaulan menjadi luas, menjadi memiliki banyak teman dan sedikit musuh. Kemudian seperti apa contoh perilaku saling menghargai? Nah, di bawah ini adalah terdapat beberapa contoh penerapan saling menghargai antara manusia yang satu dan yang lain. Oke, yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi kita ini apabila kita ingin pendapat kita didengar oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jadi apabila kita menghargai pendapat orang lain, maka orang yang kita hargai pendapatnya akan merasa senang dan otomatis orang yang kita hargai tadi akan menghargai balik kita. Jadi apabila kita ingin dihargai pendapat kita, maka kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai pendirian orang lain. Maksudnya bagaimana? Apabila orang lain memiliki prinsip, ya kita tidak usah mencela. Kecuali apabila kita ingin memberi nasihat, cukup kita memberi masukan. Misalnya gini, kita melihat ada yang salah dengan prinsip yang dianut oleh seseorang, ya tinggal kita luruskan prinsip yang salah tadi. Tidak usah menggurui, tapi dengan cara yang halus, mengingatkan dengan cara yang halus. Yang ketiga, menghargai keyakinan orang lain. Jadi kita ini hidup di negara yang multi agama. Jadi kita harus menghargai keyakinan orang lain tanpa menjelek-jelekan di hadapan orang tersebut dan tidak mengganggu mereka dalam melaksanakan keyakinan mereka. Kemudian apa akibat tidak menghargai orang lain? Akibat yang ditimbulkan apabila kita tidak menghargai orang lain antara lain satu, dibenci banyak orang. Jadi kalau kita tidak menghargai orang lain akan timbul sifat sombong. Jadi orang akan melihat kita sebagai orang yang sangat sombong karena tidak menghargai orang lain. Orang yang sombong cenderung dibenci banyak orang dan memiliki banyak musuh. Yang kedua, terjadi permusuhan antara kita dengan orang lain. Pasti, karena apa? Akibat tidak menghargai orang lain, kita jadi tidak memahami apa yang diinginkan oleh orang lain dan orang lain juga tidak peduli terhadap hak-hak kita sehingga akan timbul permusuhan. Yang ketiga, orang lain tidak mau menghargai kita. Jadi apabila kita tidak menghargai orang lain, otomatis orang lain juga tidak mau menghargai kita. Yang keempat, kita akan mendapatkan kesulitan ketika ingin mendapatkan hak-hak kita. Jadi kalau kita tidak menghargai orang lain ogah membantu kita. Jadi ketika orang lain tidak mau membantu kita, otomatis kita akan kesulitan mendapatkan hak-hak kita. Nah, anak-anak, itulah sekilas materi tentang saling menghargai. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang diterangkan oleh Pak Fajrin. Selanjutnya adalah tugas. Nah, setelah anak-anak menyimak penjelasan dari Pak Fajrin, silahkan anak-anak kerjakan tugas yang berupa pertanyaan 5 butir tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menghargai tadi sudah dibahas. Mengapa kita harus menghargai orang lain juga sudah dibahas. Apa manfaat yang kita dapatkan dari menghargai orang lain juga sudah
Yang keempat, bagaimana penerapan perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari sudah dibahas. Yang kelima, apa akibat yang kita dapatkan bila tidak menghargai orang lain. Semuanya sudah dibahas. Silahkan anak-anak kerjakan soal ini. Pertemuan yang akan datang kita koreksi bersama-sama. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.